Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Fandi Abi Channel yang memuat materi PAI dari SD sampai SMA. Mari dukung channel ini dengan like and subscribe serta berikan masukan agar channel ini bisa lebih baik dan berkembang. Untuk materi yang pertama ini kita akan membahas iman kepada Rasul. Pertama, pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi secara etimologi atau secara bahasa, Nabi berasal dari kata an-naba yang artinya kabar atau berita. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ada kata yang seakar dengan an-naba, seperti di dalam surah An-Naba ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Tentang apakah mereka saling bertanya tentang berita yang besar. Di sini di ayat 2 ada kata an-naba yang artinya berita. Itu di dalam surah An-Naba. Sedangkan di ayat lainnya di surah At-Tahrim ayat 3, qalat man amba'aka hada qala nabba'ani al-alimul khabir. Lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Di sini ada kata anba'ah yang seakar dengan kata an-naba yang artinya memberitahukan. Bisa juga diartikan yang memberitakan. Itu di dalam surat At-Tahrim. Kemudian ada lagi di surah Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Kabarkanlah kepada hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu ada di surah Al-Hijr ayat 49. Ini pengertian Nabi secara etimologi. Selanjutnya secara istilah atau terminologi, ialah hamba Allah laki-laki yang diberi wahyu namun tidak berkewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Nabi itu masih memakai syariat Rasul sebelumnya. Kalau Rasul, jika ada Rasul maka dia akan memakai syariatnya, sedangkan jika Nabi memakai syariat mengikuti Rasul sebelumnya. Ini pengertian Nabi. Kemudian pengertian Rasul secara etimologi, Rasul berasal dari kata rosalah yang artinya mengutus. Kalau merujuk pada Al-Quran, ada kata yang seakar dengan rosalah ini. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 44, summa arsalna rusulana tatsra, kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Jadi di sini ada arsalna, akar katanya rosalah itu, yang artinya kami utus. Ini pengertian Rasul secara etimologi. Sedangkan secara terminologi,
hamba Allah laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi kalau Nabi tidak perlu menyampaikan kepada umatnya, sedangkan jika Rasul punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu pengertian Nabi dan Rasul. Selanjutnya jumlah para nabi dan rasul. Ada sebuah hadis yang menyatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jumlah para nabi adalah 124.000 dan para rasul 315. Ini ditentukan jumlahnya, tetapi banyak ulama, bahkan mayoritas ulama menyatakan hadis ini dhaif karena banyak periwayat yang lemah, bahkan dikategorikan sebagai al-kadzab, seperti Ibrahim bin Hisam al-Ghassani. Itu menurut Abu Hatim dia adalah kadzab, artinya pembohong. Jadi untuk hadis ini kita tidak punya kewajiban untuk meyakini bahwa Nabi ada 124.000 dan Rasul 315. Namun ada juga di hadis lain yang derajatnya juga dhaif yang menerangkan Rasul ada 313. Ada juga yang mengatakan 312. Jadi antara hadis satu dengan yang lainnya banyak pertentangan. Selanjutnya ini ada materi menarik, 3 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran. 2 nama disebutkan sedangkan 1 nama tidak, yaitu yang disebutkan Tubba dan Zulkarnain. Dan yang Khidir tidak disebutkan namun ditafsirkan sebagai Nabi Khidir. Yang pertama Tubba, ini terdapat di dalam surah Qaf ayat 14, wa ashabul aikati wa qaumu tubba kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Dan penduduk Aikah serta kaum Tubba semuanya telah mendustakan rasul-rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Itu di dalam surah Qaf. Ada yang mengatakan Tubba ini adalah orang yang soleh sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Namun ada juga yang mengatakan Tubba ini awalnya adalah penyembah api, kemudian dia masuk Islam. Namun ketika dia masuk Islam tidak diikuti oleh kaumnya. Karena Tubba ini ada yang menafsirkan juga adalah julukan bagi raja-raja Yaman, seperti layaknya khalifah di dalam pemerintahan Islam. Selanjutnya ada Zulkarnain. Ini disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ayat 83, di mana kisahnya antara Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Khidir ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi ditafsirkan sebagai Nabi Khidir ketika bertemu dengan Nabi Musa. Tentang Tubba dan Zulkarnain ini ada hadis yang menarik. Ada yang menarik dari hadis ini, wal afdalu ay yatawaqqafu fi isbatin nubuwwati li hadaini li'annahu sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma adri atubba nabiyyan am la wa ma adri Dzulkarnain nabiyyan am la fa idza kana ar-rasulu la yadri fa nahnu ahra bi an la nadri. Dan yang paling utama kita berhenti, tidak memperdebatkan dalam menetapkan kenabian untuk kedua nama ini, yaitu
Tubba dan Zulkarnain. Li'annahu sahha an Rasulillah, karena ada hadis sahih yang berasal dari Rasulullah. Rasulullah menyatakan, qala ma adri atubba nabiyan am la. Saya tidak tahu apakah Tubba nabi atau bukan. Dan juga saya tidak tahu apakah wa ma adri Dzulkarnain nabiyan am la, dan saya tidak tahu apakah Dzulkarnain adalah nabi atau tidak. Kalau nabi saja tidak tahu, apalagi kita, maka lebih baik kita tidak usah memperdebatkan Dzulkarnain dan Tubba ini apakah nabi ataupun tidak. Selanjutnya, keistimewaan para rasul dibandingkan manusia. Yang pertama, menerima wahyu. Tentu kalau rasul sudah pasti menerima wahyu. Kalau tidak menerima wahyu berarti bukan rasul. Yang kedua, para nabi tidur tapi tidak dengan hatinya. Jadi kedua mata para nabi itu tidur tapi tidak dengan hatinya. Ada hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari, wan nabiyyu na'imatun ainahu wa la yanamu qalbuhu wa kadzalika al-anbiya tanamu a'yunuhum wa la tanamu qulubuhum. Dan nabi, artinya Nabi Muhammad, na'imatun ainahu, kedua matanya tidur, wa la yanamu qalbuhu, dan hatinya tidak tidur. Wa kadzalika al-anbiya, dan juga para nabi, tanamu a'yunuhum, matanya tidur, wala tanamu qulubuhum, dan hatinya tidak tidur. Itu keistimewaan para nabi dibandingkan manusia. Selanjutnya diberi pilihan antara dunia dan akhirat menjelang wafat. Nah, ini keistimewaan para nabi. Ketika menjelang meninggal diberikan pilihan apakah akan meninggal ataupun tidak. Nabi pun pernah mengalaminya ketika menjelang wafatnya, sebagaimana diriwayatkan Aisyah, ketika ada malaikat Malik bertanya apakah ingin dunia dan akhirat, namun Nabi menjawab ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini ditafsiri sama Aisyah, berarti Nabi ini memilih akhirat dibandingkan dunia. Itu. Begitu juga ada kisah Nabi Musa, antara Nabi Musa dan malaikat maut, yang mana Nabi Musa menghajar malaikat maut sampai keluar bola matanya, sehingga malaikat maut ini mengadu kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang ketika ingin dicabut dia malah menghajar saya, gitu. Maka Allah memberikan pilihan, kalau dia ingin tetap hidup silahkan tempelkan tangannya ke sapi, yang menempel itu adalah sisa umurnya. Setelah itu Nabi Musa menempelkan kedua tangannya, dan itu adalah sisa hidupnya. Jumlah bulu-bulu itu adalah sisa hidupnya. Ternyata Nabi Musa lebih memilih beliau wafat dibandingkan hidup. Seandainya Nabi Musa memilih hidup mungkin sampai sekarang beliau masih hidup, tetapi beliau lebih memilih agar bertemu dengan Tuhannya. Selanjutnya dikuburkan di mana ia wafat. Nah, ini Nabi Muhammad, beliau wafat di kamar Aisyah dan dikuburkan di kamar Aisyah. Ada hadis sahih yang menyatakan lam yukbar nabiyyun illa haitsu yamut. Nabi tidak dikuburkan kecuali di mana ia meninggal. Selanjutnya, jasadnya tidak hancur dimakan tanah. Jadi jasad para nabi tidak akan dimakan oleh tanah, artinya tetap utuh. Itu keistimewaan para nabi dan rasul. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah Rasulullah pernah
lupa. Di sini ada dua hadis yang sangat menarik untuk diteliti. Waqad sarraha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi turu'in nisyani alaihi ka'adatil bashar. ففي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات. Rasulullah menceritakan tentang lupanya, bahwa beliau ini pernah lupa seperti manusia pada umumnya. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, akan tetapi saya ini adalah manusia. Saya lupa seperti lupanya kalian. Apabila saya lupa, maka ingatkanlah saya. Qala hadza ba'da nisyanihi fi ihdas salawati. Kejadian ini setelah beliau lupa di salah satu salat. Salat di sini ditafsirkan sebagai salat duhur. Jadi hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah walaupun sebagai nabi itu pernah lupa. Dan hadis yang kedua, redaksinya inni la ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya ini tidak lupa tetapi dilupakan oleh Allah supaya menjadi sunnah. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini la aslalahu, tidak ada dasarnya, karena hadis ini hanya dimuat di dalam kitab Muwatta Imam Malik, tidak sampai setelah dilakukan penelitian, tidak sampai pada Rasulullah, dan di dalam kitab-kitab induk yang lainnya tidak ditemukan. Jadi hadis yang pertama ini lebih sahih dan lebih bisa dijadikan patokan dibandingkan hadis yang kedua berdasarkan pendapat Ibnu Hajar. Terima kasih sudah menonton tuntas video ini. Mari dukung dengan like maupun dislike serta komentar agar channel ini berkembang lebih baik, serta subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.